وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ثم مه قال ثم الصلاة قال ثم مه قال ثم الصلاة ثلاث مرات قال ثم مه قال الجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد وابن حبان. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang datang riwayatnya daripada Abdullah bin Amru, bahwasanya ada seorang laki-laki atau Rasulullah, datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah. Laki-laki itu bertanya fasa'alahu, menanyakan kepada baginda Nabi an afdalil a'mal, yaitu tentang amal yang paling afdal. Afdal itu paling utama, paling terhormat, paling mulia, di atas segala-galanya kalau sudah afdal. Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, as-salah jasidin. Paling afdal amal as-salah. Maklum sudahlah, as-salah di sini berarti iqamatus salah. Lalu laki-laki ini mengulang pertanyaannya. Kenapa jadi mengulang? Alias menakuni ma'anyaki. Summamah, bahasa kitanya apalagi habis ngintoh itu summamah. Dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summas salah. Jersidin, sesudah sembahyang tadi paling afdalnya apa lagi? Yaitu tetap as-salah juga. Laki-laki ini bertanya kembali kepada Nabi, summamah. Imbah itu pang apa lagi yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah, summas salah, kemudian salat juga. Salah samarat, 3 kali bertakun, 3 kali jawabannya yang paling afdal adalah sembahyang, yaitu mendirikan perintah untuk beribadah kepada Allah dalam rangkaian gerakan salat berikut bacaan dan perasaan sembahyang. Setelah 3 kali ini si laki-laki ini dikira selesai, ternyata bertakun pulang, summamah. Nah, apalagi gitu. Hanya Rasulullah menyahut, al-jihadu fi sabilillah. Baru beliau menjawab, jihad fi sabilillah yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan kejayaan liwa, kejayaan panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan berjihad itu di bawah sembahyang. Karena orang yang berperang di jalan Allah itu dijanjii oleh Allah Subhanahu wa taala matinya mati syahid. Mati syahid itu berarti dapat pangkat dalam kubur bebas hambatan. Dalam kubur dapat surur, bahjah, nur, dhiya, kegembiraan. Secara fisik mati syahid itu tidak dilaksanakan atasnya hal-hal yang sewajarnya dilakukan kepada mayat. Kalau mayat kan dimandii dan lain-lain. Kalau mereka kada, sudah dengan darah-darahnya semuaan dianggap suci. Kalau kita standar orang meninggal dunia keluar darah, najis dibersihkan. Tapi orang yang mati syahid tuh darahnya tuh kada dianggap najis. Wah, bayangkan darahnya aja kada najis. Berarti kan baik barataan, suci barataan, bagus barataan, penuh berkah barataan. Itu orang mati syahid.
Kelebihan orang mati syahid lainnya yaumul qiyamah, dia dimahsyar oleh Allah dalam kondisi apa yang inya terjadi di dunia. Lukanya apa, dengan itunya dihalau di padang mahsyar. Sebagai tanda inya mati syahid, sehingga mendapatkan kehususan di padang mahsyar. Orang kepanasan inya kada, orang dan seterusnya lah gitu. Dan orang mati syahid itu nantinya melewati siratal mustaqim dengan kecepatan yang luar biasa karena dia menjadi tamunya Allah. Banyak benar fadilatnya kan. Dan yang paling banyak diunting orang mati syahid itu adalah memberi syafaat kepada ahlul bait keluarganya. Jadi orang mati syahid itu dapat kartu syafaat. Nya mati syahidnya itu makbul indallah, kada ada penghalang. Nah, ini ditunjuk, silahkan keluarga ikam nang mana, nah ikam tarik ke sorga. Bini, anak, kuitan, nah seperti itu. Nah, ahlul bait itu orang dalam rumah, termasuk orang-orang yang berkhadam kepada orang itu kalau dia punya khadam dalam rumah. Berarti ahlul baitnya. Itu orang mati syahid. Begini mulianya orang mati syahid yang hanya didapatkan lewat jihad. Ya kalau, tetapi ketika rajulan ini atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalahu an afdalil a'mal, waktu bertakun lawan Nabi, amal apa paling afdal? Jawaban Rasulullah, as-shalah. Kalau as-shalah itu lebih utama daripada jihad, maka segenap kemuliaan yang didapat oleh orang ahlul jihad didapat oleh ahlus shalah. Tapi dengan catatan, nah ini nang hikmah kita membaca bang. Orang berjihad tuh adalah menggetar betimpas orang bahari betimpas kalau adalah yang menggatar, ada yang takutan manusiawi, ada juan yang turun tuh malah tertawa-tawa, model kayak melihat sudah lawan surga, ada juan yang turunnya itu sudah dalam perasaan maaf, mbah gini nyaman aku beres sudah kada lagi aku mau, ada yang kayak itu macam-macam bentuknya. Nah dalam sejarah orang-orang tadi. Kita ambil contoh pada tuannya para habaib Sayyidina Imam al-Masyariq wal-Magharib Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sidin di dalam berperang, ada satu riwayat ketika Sidin sudah mengalahkan musuh terjungkang, siap ambil pedang Dzulfaqar, pedang Dzulfaqar diangkat, siap ditebas. Dia udahinya, cus ini tuh. Kada jadi baginda Ali mahabisi. Lalu jar nang itu, napa kada? Ajak kita kan. Ku jak kada mau, aku mau habisakan ini tercampur dengan nafsuku karena ikan meludahi aku. Ini ukuran seorang nang jihad dan alim. Tidak hanya sekedar keberanian bakalahinya, tapi ditopang aku untuk ini untuk apa gitu. Berdasarkan apa? Apakah hawa nafsuku, apakah ini dan itu. Kayak itu nah. Walhasil contoh baginda Ali tadi termasuk contoh mujahid nang khalis. Nah, nang saumpama Sidin itulah nang kisah tadi di akhirat, ayo keluarga mana nang dibawa aja Tuhan. Dapat syafaat. Sekarang sembahyang abdal. Kita lihat sembahyang yang abdal ini. Kalau orang berjihad itu ikhlas karena Allah, siap mengorbankan badannya luka, dia tinggalkan anak dan istri. Kalau bisa begini, ini ada juga sahabat Nabi itu kebetulan belum kawin. Bahkan sudah kisah kan bisa mendengar kalau sudah siap senyuman, sudah duit dijulungi, calonnya ada, mendengar panggilan jihad pengumuman, habis duit ditukarkan ke peralatan perang. Udah jadi kawin, meninggal pulang orangnya. Kan ada kisah itu. Sampai Nabi itu menyaksikan rumah aja Sidin si anu tuh teh. Datangan tuh anu hurul ain menyambutinya. Nah, Nabi kan melihat Sidin hal-hal yang kayak itu tuh. Nah. Kalau orang berjihad tuh tadi itu pakai berjihad itu pakai harta ya. Berjihad itu pakai harta. Dia berjihad pakai harta, ada contoh pakai harta tuh tadi nang kisah sahabat Nabi hendak kawin tuh. Nukar pedang lah, nukar kuda dan seterusnya. Hartanya dia pakai untuk berperang, badannya dia pakai untuk berperang, kesempatan hidupnya ditangguhkannya hanya untuk agama Allah. Yang dia cintai ditinggalkannya di rumah, dia siap anaknya menjadi yatim, dia siap bininya menjadi armalah, dia siap orang tuanya sudah hilang perlindungan dan pemberi nafkah. Siap semuanya karena Allah. Nah sebegininya hati orang berjihad. Tapi ketika diukur dengan takunan tadi, abdalil amal, amal yang paling abdal sahutan Nabi as-shalah. Kira-kira as-shalah nang kaya apakah yang kawa berbanding dengan kisah jihad tadi?
Kalau jihad meninggalkan macam-macam, perang, belum. Kadingat lagi apa segala macam. Terserah semuanya lillah. Andai kata dia punya hutang piutang, dia catat. Andai kata dia punya persoalan dengan orang belum selesai, dibereskan. Dia buat wasiat. Orang sembahyang sebenarnya jihad. Tapi bentuknya pertama perang juga bang. Jar Nabi asyaddul jihad jihadul hawa. Menjihati hawa kita. Maka tinggalkanlah semua apapun ketika anda berdiri di hadapan Allah secara rohani. Ketika berdiri kedua kaki di atas sejadah badan mutawajjih kepada kiblat, maka hilangkan semua yang lainnya tidak kita hadapi. Ada kalanya kita sembahyang menghadap ke arah barat kiblat, tapi sebenarnya yang kita hadapi adalah kayak apa yulah jamun aku menjadi aja ngintu daripada kada waktu takbir, waktu sembahyang. Maka ketika itu berarti belum meninggalkan segala-galanya. Jelaslah. Padahal kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fattara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Rasulullah membaca kayak itu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fattara as-sama. Kada pakai Allah akbar kabira Nabi Muhammad. Yang pakai Allah akbar kabira itu sahabat. Jadi Nabi memakai itu sembahyang. Karena itu ucapan wajjahtu wajhiya lilladzi fattara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu Imam Syafi'i. Kalau Qur'annya wajjahtu wajhiya lilladzi fattara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ana awwalul muslimin. Itu Qur'an itu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebelumnya itu sama yang didengar oleh Nabi ketika ada sahabat Nabi membaca Allah akbar kabira, hanya riwayat Allah akbar kabira itu ada mintana. Kalau sidinnya membaca si Allah wajhatu wajhal ladzi fattara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mungkin tuan tadi salah baca pemulaan. Wa ma ana minal musyrikin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi menyebutnya awwalul muslimin. Saat itu Nabi adalah sebijian zat Muhammadiyah Ainur Muhammad. Nah kita oleh Imam Syafi'i dipaham, ulun layau sedikit. Kita oleh Imam Syafi'i dipaham, ini bulan Mi'raj lah. Dipaham karena kelas kita bukan itu. Kelas kita belum yang mustagrik kepada nurnya Rasulullah. Tiba-tiba ada aja asbab Allah mentakdirkan ada sahabat rupanya bibah. Waktu sembahyang, wah, membuat Allah akbar kabira. Nabi menyuruh kada, mencontohkan kada. Menimbah takbir Allah akbar kabira. Alhamdulillah katsira, subhanallah wa bukratan wa asila. Wah, bertambah gitu. Selesai sembahyang, bapaling Nabi. Siapa aja sidin tadi yang membaca menambahi tadi nah? Siapa? Onoi sahabat Nabi betakun menggetar. Tahu bang pada orang kada mencontohkan. Siapa dua kali menakuni kada dan berbunyinya. Aku di sini melihat nama malaikat na turunan kada kacatatan pahalanya. Ulun aja, langsung ulun aja. Mendengar kada dia macam disariki. Nah sejak itu kata Ibnu Abbas, menurun kada salah riwayat kada Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Abbasnya lah. Mudah-mudahan kada salah. Sejak mendengar itu aku ingat dan aku umpati bacaan itu. Nah nang mendangani orang alim, ulamanya sahabat. Nah riwayat ini diambil Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i kan orang cerdas yang melihat sesuatu langsung hafal, membaca sebelah kanan kiri tali hati hafal. Karena otak sini itu memang dibukakan model kayak wayah ini tuh apa sebutannya? HP ini nah. Ganal benar giganya gitu Imam Syafi'i. Memorinya. Mengerti kedudukan standar orang umum bukan awalul. Lalu dalam kitab fikih kita, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu itu maka disebutlah menjadi doa iftitah. Pada asalnya ayat Quran waktu Nabi wajah. Terus supaya kita ada tambahan pengetahuan. Pi guru aja ulun kada hafal guru tak tinggal macam itu kayak pas sembahyang sah. Masa jangan tak tinggal Fatihah. Fatihah tuh pulang tak tinggal bismillah kada sah juga untuk kita Syafi'iyah dan dibaca jahar dibaca nyaring. Kembali ke jihad tadi nah. Jadi jihad itu meninggalkan harta dan seterusnya kayak ulun tadi, maka ketika sholat mestinya juga kayak itu. Isyaratnya Rasulullah menyatakan dalam apa yang dibaca sidin, wajjahtu wajhiya lilladzi, kuhadapakan jati diriku yang paling terdalam berikut dengan zahirnya nih nah kepada zat yang mana zat itu lilladzi fattara samawati yang menguasai 7 petala langit 7 petala bumi itu. Dan tak buat kalau disembahyang tuh inna salati maaf turun tinggal baca wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak buat kalimat itu sesungguhnya salat ulun, nusuk ibadah ulun, mahyaya kehidupan ulun, wa mamati bahkan matinya ulun pun
kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin. Nah, lillahi rabbil alamin ini berarti orang yang sembahyang itu ketika ia berdiri membaca ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya, di dalamnya ada pengakuan inna sholati wa nusuki dan tadi itu menunjukkan ia melepaskan tadi barataan. Semuanya adalah lillah. Orang yang berjihad itu lillah. Bilanya lain lillah ya sudahnya takasubalah kada ke jannah malah gugurnya ke dalam neraka jahim. Naudzubillah. Jadi ada juga contoh yang di ulun kada hafal riwayatnya dan ngarannya. Yang dalam contoh itu dia berperang tapi meninggalnya bukan mati syahid, mati sakit. Zaman karena kasasakitan sudah banyak luka akhirnya dicapatinya nya mati, pahamlah? Dicapatinya seorang nya mati. Lalu rusak ya. Nah. Masya Allah. Ini contoh aja tadi. Ketika mana Rasulullah menjawab paling afdal adalah sembahyang, kita coba memaham, ternyata sembahyang tadi itu isinya bukan hanya bergerak, bukan hanya membaca, kada. Tapi ada pengakuan dari dalam hati, didasari kesadaran saat membaca Allahu Akbar kabiratna. Pahami maknanya, saat itulah berserah, saat itulah berpengakuan dan berkata dengan sadar diri, barataan ya Allah adalah lillah, milik engkau dan untuk engkau, kembali kepada engkau. Nah bila demikian maka niscaya itu langkah awal untuk menyatakan sholat kita itu betul-betul afdalul a'mal daripada jihad tadi. Nabi bang sudah madahkan juga jihad itu nomor 4, 3 kali. Apa ya Rasulullah paling afdalul amal? Bayang sih. Summamah apalagi? Bahyang sih. Nah, apalagi nah habis kita sembahyang 3 kali Nabi mengulang. Tatapnya betakun nah imbahin apalagi sih? Hanya jihad. Coba. 3 hanya jihad. Sebagaimana maklum dalam Al-Qur'an sembahyang itu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan aqimis salata lidzikri. Dirikan olehmu sembahyang untuk mengingat aku. Maka ahlus salat adalah ahli zikir. Orang yang senantiasa mendirikan salat itu orang-orang yang selalu hatinya itu terpaut dengan Allah. Baik zikir itu kan terpaut ingat kita kepada Allah. Ada yang inya mengingat karena inya dicipta oleh Allah, ada yang inya ingat karena inya diberi rezeki oleh Allah, ada yang inya ingat karena inya diapiahkan oleh Allah, ada yang ingat inya kepada Allah karena inya merasa diingatkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah dan seterusnya sesuai dengan maqamat pengetahuan dan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kepangkatan itulah inya menghadap kepada Allah dalam bentuk sembahyang tadi. Kenapa sembahyang paling afdal? Nyata benar as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'ratnya bagi orang beriman. Mi'rat itu jelas sudah maknanya bertemu dengan Allah. Sedangkan mati syahid adalah jalan cepat untuk bertemu Allah. Daging, darah, urat, tulang, sumsum, mata, telinga alias pulnya jasad. Barataan siap kau korbankan beluka-luka dan berikut dengan rasa sakitnya aku terima. Bahkan kehidupanku pun aku jual bahasanya untuk engkau ya Allah. Demi aku bertemu dengan engkau agar bisa rohku melepas ia daripada ihafah jasad ini. Jaka bahasa papandir kan kayak itu wani mati lah. Nah orang yang sembahyang tadi mestinya wani mati juga. Maksudnya mati kayak apa ya? Ya mati anu paling kada mati bodoh jadi tahu nang mana rukun mana kada, mati kebodohannya menjadi hidup keilmuannya. Kemudian mati ingatan dunianya, yang tak ingat akhirat. Tak bagus juga. Ya itulah lalu al-imam seperti Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali rahimahullah menyusun kitab nang kaya Ihya atau kitab Marakil Ubudiyah supaya mana orang itu tadi beribadah kawa membunuh akan hawanya, kawa membunuh akan nilai-nilai dunianya. Diumpamakan dari mulai baudu, waktu baudunya kada tegandang lagi banyu ni ledeng kaya. Kita kan bisa aja bakumur lah. Baudu tuh bakumur lah. Kita kan PDAM. Kenapa guru aja kisah? Aku suatu kaya itu. Nah aku bisa hawa nafsu. Baudu. Ini bauduhan bakumur matmadah gasan baudu. Apa hukumnya Mbak semalam kita? Sunat. Biasanya membaca di muntung paling kada ya Allah jadikan lisanku ini selalu hak kepada engkau, atau ya Allah jadikan muntungku ini selalu bernilai ibadah aja kepada serahlah apalah isi doa. Waktu ngintu kan diingat di baik
Cukup bisa banyak kapurnya buhannya nih. Jar otak nih. Karena waktu itu merasa lo pina takalat tadi biasa. Nah itu termasuk wajah tunya taka kapur. Taka kapurit nang banyak tadi. Nah itu tuh mat mabah aja, kumur aja. Takbir juga kita. Tapi ini bang kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tang ada di pikiran, anta bagus hari ini aku aja pada semalam. Mereka itu itu pun termasuk was-was. Nanti ada pembahasan itu bidang sembahyang. Bidang sembahyang. Cuman nang kisah nang lalu kenapa Abdal nih sembahyangnya, iya nang kayak sembahyangnya orang-orang nang mustaghrib bi Rasulillah. Ada kalau Nabi suah ada akan siapa aja Nabi nang kawa sembahyang sahabatku dari awal takbir sampai salam benar-benar ikhlas kepada Allah, khasyik kepada Allah, ku hadiahi surban. Jangan bahasa begini. Oh surban sini ridanya ridal hadrah hijau. Saya banyak. Sayyidina Ali maju. Pada sapupu sidin nang beguru langsung kasih din minantu pulang nang kawinnya tuh pulang dasar takdir Tuhan menjodohkan kada Nabi kada hendak seterusnya bayang dasar kadikit apa baginda Ali dari takbir hilang Ali nang adaannya al-haq selesai sampai tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabi mengikut kepada hilang hak berdataan dasar bujur orang ahlul haq lah tinggalan clear assalamu alaikum hujung mim matinya tuh ya kum aku ampunnya rida hijau nih pas di hujung mati mim tuh ya tapi Nabi tahu tapi dalam inilah hikmah lah ada khusu berarti lah baginda Ali lah khusu kalau kita belajar fikih waktu kum tuh tut jatah kantut batal kada sudah tunai tak ucap kada batal tapi untuk kelas sidin oleh bak aku aku ijak sidin aku masih ingat sidin subhanakallahumma la ilma lana illa ma'alam lam tana sakai itunya nang kai itu tadi nang hebat daripada jihad. Kalau jihad kawa untuk menolongi tadi memberi syafaat maka ahlullah nang ingat tenggelam di dalam salatnya ingat hanya kepada Allah maka mereka niscaya juga menjadi orang yang diberi izin sedemikian karena dapatnya afdal. Dan seumpama sahabat nang lain dalam riwayat adalah Sayyiduna Umar ibn Khattab ketika mana karena mencabut panah dalam satu riwayat Umar ada yang izin aku sembahyang rata aku sembahyang kena cabut dalam otak kita orang modern saat terjadi sholat dicabut anak panah ternyata dalam kisah kada merasa bahwa itu sakit lebat panah ija kada merasa napa-napa husuban rupanya tinggalan benar pasti kayak itu kan otak kita lah Allahu Akbar bayang tak dicabut selesai sembahyang hanya tahu pada sudah selesai ada dua pembahasan satu orang ini mungkin fana kepada Allah sehingga dia tidak merasa apapun kecuali hanya Allah apapun yang terjadi pada dirinya yang dia saksikan hanya kebesaran Allah dan inya pun ingat itu ditolong oleh Allah SWT ngarannya fana fillah tapi yang lebih hebat itu baqa billah melihat dicabut tuh dan menikmati sakit itu tapi tidak ba'aduh tapi begitu nikmatnya rasa sakitnya tadi ini orang baqa billah kayak itu guru sekumpul tuh kenapa garing tuh bertambah nikmat bagi sidin karena baqa billah ay baqa bi Rasulillah nang ada juga nang panah tadi kada tahu di mana aja kamu cabut aku aja kada merasa kada sembahyang aku sembahyang bang aja mungkin tuh panah orang itu tontong sembahyang berdarah batis kalinya nyamuk 18 sikung berdarah pada itu pada ingat napa-napa husu juga kada apa-apa kita husu juga bang sampai imam aja salam ya kada mendengar husu benar tak lain bayar orang astagfirullahaladzim takibek ya tuntung ada aja itu contoh khusyuk walaupun tak salah artinya mudahnya tak pindah pikir ketika kita asik dengan sesuatu kita lupa yang lain itu belajar khusyuk pertama asikilah Allahu Akbar asikilah wajah tu kawada asiki mendengar makanya jar buban sidin talinga tu dipakai mendengar nyawa bacaan tuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim walaupun terdengar ngengongang tapi nang lain tuh 10%, 20%, 2% nang mendominasi nang didengar nang dibacanya itu sudah khusyuk menurut ukuran kita orang awam dan sudah tergolong kepada orang nang masuk kepada gerbang nilai-nilai nang lebih afdal daripada jihad juga hakada
Nah, sedangkan ulun kisah di awal tadi, nang buhan sidin tadi sembahyang adalah mi'raj, itu rohaninya betul-betul asyik kepada Jalla wa Ala, dan mereka diberikan apa biasa kita musyahadah waktu itu. Lalu inya bujur-bujur muqim. Makanya imalaik Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan ulun muqimas salah, yang mendirikan salat. Perintah kepada Nabi Muhammad, aqimis shalah. Nah, mudahan kita juga diperintah. Karena Allah juga bang menulis dalam Quran. Katanya Tuhan mau menulis, kita menulis, nang tukang tulis menulis. Sesuai dengan maknawiyah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sembahyang itu telah tercatatkan oleh Allah, ditetapkan kepada orang yang beriman secara terjadwal, mauqut. Terjadwal. Jadi Allah yang tetapkan. Kalau Allah yang tetapkan, yang maha kuasa ulun atau pian? Allah yang maha kuasa. Kalau Allah yang maha kuasa telah menetapkan, kita tinggal berkaku lamah aja. Memang ulun kada kuasa, yang kuasa engkau tetapkan, maka tetapkanlah aku dalam perintah engkau. Berserah itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Hakada. Nah, insyaallah. Itu tadi dari riwayat Alaiki Muhammad, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengisahkan tentang lelaki yang datang kepada Nabi betakun, yaitu Abdullah bin Amru. Batu hadis di bawahnya, hadis 141 kita lincau lah, kadang baca itulah, kita lincau ke hadis bawahnya aja. Kenapa aja? Mirip-mirip aja maknanya, itu mirip aja lawan yang di atas. Cuman makna menjelaskan akabbarul rajul itu tak ulun hingkulan. Jadi 142. Ada apa ya kalau boleh lincau dintulah? Iya. Ulun sudah mendengar paguruan waktu sini belajar dengan paguruan sini di Bangil, jar paguruan ulun yang belajar tadi, di oleh guru Bangil aja dilincaunya juga. Baca dilincau aja gini, jadi beri tanda lincau. Bingung juga kalau sini beli lincauan apa aja sini. Iya. Mun Quran kada boleh dilincau, udah boleh nyoba baca Quran melincau. Yasin wal Quranil Hakim ilaihi turja'un. Kada mau. Melincau. Ya, menang lain, menang apa sembahyang kada boleh dilincaunya, wajib ada rukunnya. Mun belajaran kada apa-apa ya. Ada yang dilincau. Masih dilincau itu dilalui minta. Bukan berarti ditinggal, kada dilalui aja, dilalui. Lalu itu terasa ya. Iya. Kita baca barang lah. Wa an Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala, berdua berucap, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala walladhi nafsi bi yadihi salas marrat summa takabba kullu rajulin minna yabki wa la yadri ala madha khalab summa rafa'a ra'sahu fi wajhihi al-bushra wa kanat ahba ilayna min hamdin ni'am. Qala ma min 'abdin yusalli as-salawatil khams wa yasum ramadan wa yukhrij az-zakata wa yajtanibul kaba'ir as-sab'a illa putihat lahu abwabul jannah wa qila lahu udkhul bisalamin, rawahu Imam An-Nasai. Ini mirip lawan hadis yang semalam yang di atas, bilanya sembahyang aja, bayar zakat, puasa aja, mintana dan apa jurang mengerjakan rukun Islam aja, maka orang itu bila mengamalkannya berdasarkan cinta dan iman kepada Allah dan Nabi, dia dijamin oleh Allah melewati lisan Rasulullah menjadi penduduk surga. Mirip juga dengan ini, namun di sini ada hal-hal yang bersifat haliyah yang dialami baginda Rasulullah SAW yang disaksikan oleh para sahabat Nabi ketika mengisahkan itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan pada minggu akan datang ada kena mudah-mudahan insya Allah. Artinya ada Nabi itu kadang-kadang sini jakanya wali itu datang hal, Nabi itu di atas hal. Nabi itu di atas dari ngintoh mintuna. Kalau orang yang beriman, orang awam, kita kadang-kadang ditolongi Tuhan loh. Nah asa kada kawa timbul kawa. Nah itu ngarannya maunah. Kita orang biasa nih. Asa kada madai jaku tuntung sehari menggawi pada pohon mantu aja jumlahnya 3 borongan. Biasanya jaku setengah borongan aja manggah sudah paling kawa banar pol saborongan saperapat. Hari ini tang kenapa aja timbul habis 3 borongan. Tuh hari itunya karena maunah tuh. Nang kada sesuai lawan tenaga tuh nah. Itu ngarannya maunah pertolongan Allah. Itu bagi siapa saja umat Nabi. Tidak pandang pangkat jabatan apa segala macam kada. Kemudian ada yang tak lebih padang itu, yaitu karomah, kemuliaan. Allah hendak memuliakan inya sehingga Allah mudahkan baginya sesuatu yang tanpa inya usahai, timbul selesai saja. Atau dalam bentuk-bentuk lain. Bukan kharikul adat lain. Kharikul adat itu sudah karomah yang bernampak. Dan orang-orang yang kayak ini tadi, orang yang beriman ini, mereka memiliki keadaan. Keadaannya itu namanya hal. Keadaan ini hal.
Nah ada kalanya halnya itu berubah. Pian lagi kehimungan, kalakak-kalakak ada. Nah, lagi himung, lagi gembira, wah, kelakak-kelakak lah, tertawa-tawa lah. Kamuha-muha pian ubah, rasa-rasa awak, rasa kayak apakah, rasakan pian yang suah kehimungan. Ting. Batu sualah ketakutan lah. Misalnya hendak diigut harimau kasarnya nih, atau disesai anjing ketakutanan. Kayak apa lawan memuha talinga batis ya kayak yang kada berasa. Nang mana burit tundun, nang mana burit bujuran, kada mengerti lagi karena ketakutanan. Nah kondisi ketakutanannya itu disebut hal takutan. Haliahnya takutan. Yang sebut ini keadaannya gembira, surur, halnya surur. Mbah tuh ada yang keadaan inya tuh di tengah-tengah. Nah keadaan-keadaan ini semuaan daripada umat Nabi Muhammad SAW akan mengalami itu barataan. Ada yang diberikan dengan perasaan senang, ada yang diberikan perasaan apa jurang hazan sedih. Makanya ada la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takutan, jangan sedih, Allah beserta kita. Menyakai itu Nabi berucap gasan Abu Bakar sampai diabadikan dalam Quran, berarti ucapan kawan yang paling baik lawan kita. Kawan kita tuh anak kita nilai baikkah kadakah kawan kita tuh lawan kita. Bila mau inya tuh jinya ayo kada apa-apa ai kem asal anuha. Selalu membesarkan hati kita sehingga kita terlepas dari sedih. Dan kita selalu terhindar dari sedih, terhindar dari takutan. Berarti inya bahasa orang modern senantiasa selalu memotivasi sehingga kita jadi orang optimis. Gitu. Nah, itu kawan yang baik tuh. Kawan yang akan membaikkan jiwa dan akan menghidupkan rohani kita. Tapi bila bisi kawan haur mahu huasi aja, nang kita asalnya hendak timbul kada jadi hendak. Padahal hal baik dihuwas. Usah aja ikam jangan timbul ikam manusia. Maka jadi. Nah, termasuk was-was ngarannya. Karena ada juga kawan kita tuh setan. Bujuran. Astagfirullahaladzim. Maulah malaikat. Bujuran. Setan itu dua. Ada setan bujuran yang dari bangsa jin, ada juga syayatinul ins, yaitu setan yang berbentuk manusia. Karena setan itu sifat jatnya manusia, kelakuannya merusak, itu setan tapi bentuk manusia. Nang ini kelakuannya jatnya bangsa jin, tercipta dari api, tapi nya merusak aja. Apa ngarannya juga setan juga. Tapi kita ini selalu merasa kita lain setan, lalu kita salahkan setan jin tuh. Sariknya lawan kita, ikam ginnya setan juga. Nah, bukan pian terawan lah mendengar lah, pian kan setan juga aja menyalahkan aku ikam jadi setan. Tuh di Quran sudah dikisahkan Allah tuh pas kena di akhirat tuh nah aja barataan berjalan menuju neraka bubuhan orang neraka nih. Itu sarantai lawan setannya, iya batu tunjuran, ikam nih pang batu di dunia mandu aku jadi setan membawa ija ikam hakun. Tuh di Quran. Memang ada dan setan itu ada yang ada syayatinul ins, ada manusia. Nah, makanya para habaib sebab umpama al-imam yang menyusun Ratibul Atlas membuat di dalam buat situ ada a'udzu bikalimatil tamati min syarri ma khalaq. Itu je Imam Ali Al-Haddad Abdullah nang ratib tuh pasti buat a'udzu bikalimatillah tuh. Nah, kita nang kada hafal minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi hati-hati juga bisa juga kawan tuh nang membawa ke surga ada, kawan bawa ke neraka ada. Jadi kayak Pak Guru mengetahuan aja, timbang pakai syariat Nabi. Bila nang diujarakannya tuh maulah hati tenang, maulah hati kita menuju kepada Jalla wa'ala dan hubun Nabi, berarti Pak jangan tak ke surga. Alhamdulillah. Hendak yang masuk surga lah, aku hendak benar. Tahu mikam. Mailah. Kenapa aja menuju surga? Maka jar guru aja ada orang mau unjai surga tuh aja. Aduh kada perlu kita, yang penting ada yang lebih hebat dari surga. Ini. Sorga tuh aja kelas bawah liurnya. Kam nang harat tuh aja nang di dalam bertemu Allah. Itu waktu menjelaskan tingkatan orang. Kayak pahandak kanyang mun kada makan. Ya lah, pahandak melihat liqa bertemu Allah yang bertajalli mun kada dalam surga di mana? Masuk dulu. Makanya diunting masuknya maraam buncu mana asal tak buat. Nah, subhanallah. Tapi jadi neraka Allah Ta'ala bernyata juga guru yang belum biasa bang pandar kan orang bisa ada kam yang gibi bisa lebih baik. Ada guru di neraka kan Allah juga tajalli sama aja kau juga nampak. Sarah ikam aja kau ikam munakun dalam neraka menyaksikan. Aku juga di surga aja nang nyaman. Nyata aja aku situ biniannya ada, hurul ain ada, wildan menggaduhi ada. Sarah ikam aja kau kada nyalahkan. Hendak itu kan. Men inya mengajar ke kita, rusak biar aja inya.
Jangan terpancing menyalahkan. Sekali tak umpat menyalahkan, ingati kitab yang kita baca nih, bab majelis semalam. Apa hasilnya bila bakarasan? Merasa bujur kita pada inya. Nah pas, nah ajar hantu. Berdua kawanku. Nauzubillah min dzalik. Mun ada tetamu orang kayak itu jangan dilawani, kan selesai. Inya juga urusan inya di akhirat kada bakal kaitan seorang. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kada bakal kaitan orang di akhirat. Diri kita nang ditimbang. Masya Allah. Berkah benar majelis Habib Hasan. Masya Allah. Masya Allah. Intinya itu aja, mudah Allah menolongi. Iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Itu deh. Gawe aja sembahyang seapakah kurangnya? Ayo ja kada paseh gawi ja. Pokoknya bilanya orang tuh hakun aja menggawi, berarti orang termasuk orang taat lawan Nabi. Bila sudah termasuk orang taat, masuk aja catatan sidin. Bujuran aku kam. Kita ini sudah disayangi Tuhan. Beluman kita lahir sudah ditulis, sudah takdir nang ini nyawa umat Nabi Muhammad. Makanya lahir zaman wahine. Berarti Tuhan sayang kada lawan kita. Dilahirkan di zaman kenabian risalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Tuhan sayang. Mun Tuhan sayang berarti kita ini dirahmati kada? Dirahmati. Nang kita jaga kayak apa caranya rahmat tuh kada diambil sidin. Mun dirahmati nyata dah kita ini dirahmati. Nyata bah kuitan. Lawan abah kawin aja, besahadat aja orang bari kawin. Mama sembahyang aja, abah sembahyang aja. Kada guru aja, kada usah disambat. Maram sidin, jangan nyawa menyinggung. Jakam lawan abah hikam. Menjerujut hati sidin, ikam anak. Tapi guru aja disuruh kalau aja kita membawa sembahyang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mun kepada kuitan tuh cukup banyaring aja kan di dapur baudu, cukup aja dah. Atau belalu berjalan pensipina basah muak, sudah tuh dianggap memadahkan. Jaga adabnya, nanti salah adabnya nanti rusak tujuan. Biar aja Tuhan sudah aja kada sembahyang juga ya apa gini. Jadi jar kadang kita begayaan aja. Jar nang kuitan ikam nakai. Jaka kada datang dicurat kuning kan kada sembahyang hari ini. Kayak itulah, jakanya kada abahnya ada lainnya. Berarti tak dulu abahnya tahu tentang sembahyang, cuman belum tegawi pul kayak orang. Itu nah maksudnya artinya hati-hati dengan ilmu ketika ilmu ini tadi bisa juga mulai salah. Kita kira benar, kita bawa kebenaran dengan cara yang salah jadinya salah. Habis sam. Ya mudahan dijagakan aja kita pada itu aja. Mudahan umur panjang dapat pulang. Usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.